Bapak Ibu sekalian, saudara yang kekasih, selamat datang di tengah keluarga kami di Kapanditan ini. Kita pada malam hari ini akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan, yaitu perjamuan kudus Hari Pembangunan Gereja Kristen Jaya Wetan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri dalam sebuah ibadat. Untuk itu mari bersama kita hantar kebersamaan kita dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama akan puji dan muliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat 3. Mari bersama-sama hantar baitnya yang pertama dan yang kedua kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabur dosa dan derita, kebimbangan terendam, suruh bersuka yang abadi, di sinarmu menderang. Kau memberikan mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, menyerahkan kasih-Mu. Bersama kita mengambil saat yang teduh. Dengan syukur dan sukacita ibadat persiapan perjamuan kudus keluarga besar Gereja Kristen Jaya Wetan Jemaat Waru, kami alaskan di dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Amin. Kembali kita akan puji dan muliakan nama Tuhan. Kita hantar pujian bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kidung jemaat 13. Kita pujikan baitnya yang pertama dan yang kedua, kidung jemaat 13, baitnya yang pertama dan yang kedua, kita hantar Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi, Kaulah juru selamat kami. Jemaat Tuhan yang kekasih, pada malam hari ini dalam rangka persiapan
perjamuan kudus hari pembangunan Gereja Kristen Jaya Wetan, di tengah keluarga kami, di tengah keluarga pendeta, bersama-sama dengan seluruh warga jemaat yang ada di rumah masing-masing, kita akan bersiap diri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus itu. Kita akan gembul bujono, kita akan makan roti dan minum darah Tuhan, anggur darah Tuhan. Kita perlu bersiap diri supaya Tuhan sendiri yang melayakkan kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus itu. Bukan kita pada dirinya layak, namun biarkanlah Tuhan yang melayakkan kita. Untuk itu mari bersama-sama kita akan melandaskan kebersamaan kita dalam persiapan ini dengan kita akan mendengarkan sapaan sabda firman Tuhan yang pada malam hari ini disiapkan dari Matius pasalnya yang ke-22. Matius pasalnya yang ke-22, kita akan perhatikan ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Bacaan yang sungguh sangat populer, sering kita dengar, bahkan selalu kita dengar, namun pada malam hari ini akan kita jadikan landasan di dalam kita bersiap diri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Bersama-sama kita akan menyambut kebenaran firman ini dengan terlebih dahulu kita berdoa. Mari bersama kita mengambil saat yang teduh kembali. Bapa Surgawi, kami akan menggumul rasakan kebenaran firman-Mu. Untuk itu urapilah setiap kami, demikian juga hamba-Mu. Urapilah kami di rumah ini, urapilah kami di rumah kami masing-masing. Bila dengan urapan kuasa kasih-Mu, kami boleh mendengar sapaan sabda kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengerti apa yang dimaksud dan kehendak-Mu. Dan pada saatnya dengan syukur dan sukacita, kami boleh bangkit berdiri, ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan pokok pergumulan kami saat ini dengan penuh percaya di dalam urapan Roh Kudus Tuhan. Amin. Firman Tuhan disaksikan demikian, hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya, mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang boleh mendengar, menggumulkan, merasakan, dan menghayati akan kebenaran firman-Nya. Amin. Kita sambut bersama-sama bacaan firman ini dengan kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 52. Kidung Jemaat 52, mari kita pujikan baitnya yang pertama. Sabda Tuhan Allah. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, di dalam sebuah bangunan, pondasi itu sangat menentukan walaupun sering tidak kelihatan. Kemudian, pondasi yang kuat akan sangat mempengaruhi
bangunan itu selanjutnya. Apabila pondasinya tidak kuat, tidak usah menunggu ada gempa, namun oleh mungkin hanya sekedar angin atau mungkin goncangan yang kecil atau ringan saja, bangunan itu bisa retak dan kemudian juga bisa roboh. Demikian juga dalam kehidupan kita bersama. Dalam menjalin hubungan dengan sesama, apapun bentuknya, itu tanpa dasar dan landasan pondasi yang kuat, maka kebersamaan dalam keluarga, persahabatan, dan mungkin juga gereja ataupun juga bangsa bisa dengan gampang itu hancur. Tanpa dasar yang kuat dalam kebersamaan, maka pasti akan terjadi cekcok, keributan, dan pada saatnya akan saling bermusuhan. Ini realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya dasar yang kuat itu dibutuhkan supaya apa yang dibangun entah itu rumah tangga, itu gereja juga bangsa, itu menjadi yang kokoh dan kuat dengan dasar yang kuat. Tuhan ketika menitahkan jagat raya ini juga sudah dibarengi dengan landasan yang kuat itu. Apa itu? Kalau kita perhatikan Keluaran 20 ayat 1-17, di dalam 10 firman Tuhan, itu dinyatakan bagaimana ayat 1-4 itu menyatakan bagaimana dasar relasi manusia dengan Tuhan. Ayat yang ke-5-10 itu Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana relasi atau dasar hubungan manusia dengan sesamanya. Maka itulah yang menjadi kekuatan kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita ketika Allah menciptakan, sekali lagi tidak membiarkan kita untuk membangun relasi tanpa dasar. Dasarnya telah dinyatakan, yaitu ayat 1-4 sekali lagi, bagaimana relasi itu bisa berlangsung dengan Tuhan. Bagaimana relasi itu bisa berlanjut dalam hubungannya dengan Tuhan. Dan selanjutnya, ayat 4-10 menunjukkan bagaimana relasi manusia yang satu dengan yang lainnya. Dan itulah yang kemudian oleh Tuhan Yesus disarikan pada malam hari lewat bacaan kita. Ayat 1-4 itu dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itu ayat 1-4 dari Keluaran 20 ayat 1-17 tadi. Firman 10 firman Allah 1-4 disarikan supaya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kemudian Keluaran 1-17, Keluaran 20 ayat 1-17, bagian firman yang ke-5 sampai dengan yang ke-10 disarikan oleh Tuhan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka kita menjadi tahu pada malam hari ini bahwa dasar landasan relasi itu adalah kasih. Itu yang Tuhan inginkan. Landasan yang kuat di dalam menjalin relasi itu adalah kasih. Atau kasih adalah dasar dari relasi. Relasi atau hubungan yang satu dengan yang lain itu adalah kasih. Tanpa dasar yang kuat sekali gampang bubrah. Gampang tergoda, gampang hancur. Tetapi dengan relasi yang kuat, itu pasti ada kekuatan yang luar biasa di dalamnya. Dengan pondasi yang kuat, yaitu dasar relasi yang Tuhan dinyatakan dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan sesama, semuanya telah dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Maka mari kita lanjutkan kehidupan bergereja kita. Kalau kemudian dasarnya bukan seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu kasih, kita lihat sejarah gereja kita pun ketika pada saat itu semua tergoda meninggalkan dasar atau pondasi yang seharusnya dan sesungguhnya, yaitu kasih. Ketika mereka mulai tergoda dengan dasar yang lain, kepentingan politis, kepentingan ekonomi, dan kepentingan yang lain, maka gereja kita hampir hancur. Namun bersyukur, karya Roh Kudus Tuhan berkarya di tengah-tengah kita, sehingga semuanya dikembalikan kepada tempatnya, dikembalikan pada dasarnya,
yaitu pondasi untuk menjalin relasi. Bapak Ibu sekalian dan saudara yang kekasih, jemaat Tuhan, siapapun yang mampu melandasi kehidupan dalam berrelasi dengan siapa saja, sebut saja suami istri, tanpa dasar relasi yang kokoh, pasti yang terjadi hanyalah kepura-puraan. Tanpa dasar yang kuat, yaitu kasih, maka semuanya akan mudah hancur. Maka mari, siapapun kita, diajak kembali bagaimana untuk membangun relasi yang satu dengan yang lain. Tetapi ingat, bukan semata-mata relasi manusia yang satu dengan yang lain. Tuhan telah lebih dulu mengatur relasi dengan Tuhan itu harus selesai terlebih dahulu. Urutannya relasi dengan Tuhan, baru Tuhan mengatur relasi manusia yang satu dengan yang lain. Artinya siapa saja yang mampu menjalin relasi yang baik, yang benar dengan Tuhan, dia pasti akan dimampukan, dicukupkan untuk bisa membangun relasi dengan sesama. Karena mengasihi Tuhan, membenci sesamanya, tidak mungkin. Atau juga mengasihi sesama kemudian mengabaikan Tuhan, juga tidak. Yang Tuhan inginkan adalah di dalam kita menjalin relasi didasari kasih itu tetap yang terutama kepada Tuhan terlebih dahulu. Kalau dengan Tuhan beres, yakinlah bahwa dengan sesama pasti juga akan menjadi beres. Maka mari kita terus belajar. Di dalam kesempatan yang indah ini, ada sebuah keteladanan yang luar biasa. Seseorang apabila menjalin relasi dengan orang lain, siapapun pasti ada kemauan untuk rela berkorban. Untuk sahabatnya, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anaknya, untuk gerejanya, untuk persekutuannya. Orang pasti mau dan siap untuk berkorban. Seperti apa? Seperti Tuhan Yesus sendiri yang telah merelakan dirinya. Berkorban untuk orang-orang yang dikasihinya. Yaitu panjenengan dan saya. Kita semua manusia yang berdosa ini. Dia rela untuk mengorbankan dirinya. Demi sahabat-sahabatnya. Demi murid-muridnya. Demi orang-orang yang dikasihi dan dicintainya. Kita ini. Maka yakinlah. Kalau kita benar-benar mampu, mari kita uji relasi kita masing-masing dalam kehidupan rumah tangga, dalam kebersamaan kita di persekutuan, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Relasi kita apakah benar-benar relasi yang mau berkorban untuk yang lain? Relasi yang mau memperhatikan yang lain, mencintai. Dan pasti akan ada proses saling mendukung, saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan. Itu yang terjadi. Sehingga kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia berdoa untuk kita. Dia berkorban untuk kita. Dia begitu sangat menyayangi, mengasihi kita. Semuanya bukan hanya semata-mata untuk kepentingan dirinya. Tetapi karena dia begitu mengasihi dan mencintai Bapaknya. Dia setia kepada kehendak Bapaknya. Sehingga dia mencintai dan mengasihi kita. Maka lewat perjamuan kudus kita akan diingatkan kembali bagaimana pengorbanan Tuhan di dalam kasih-Nya itu untuk kita sekalian. Karena dia mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Itulah kekuatan kita. Siapa saja yang mampu merasakan kasih Tuhan, dia pasti juga bisa mengasihi sesamanya. Kita lanjutkan kehidupan kita, gereja kita, persekutuan kita, keluarga kita masing-masing dengan pondasi yang benar, pondasi yang kokoh, yaitu kasih. Tidak ada yang lebih daripada itu. Siapa saja yang mampu landaskan kehidupan kebersamaannya dengan kasih, dengan didahului dengan mengasihi Tuhan, dia pasti juga mengasihi sesamanya. Kita lanjutkan persekutuan kita, Gereja Kristen Jawi Wetan, dengan kita bersama mengingat apa yang telah terjadi, sehingga kita boleh mengatakan perjamuan menjadi hari pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Kita bangun terus gereja kita. Kita lanjutkan persekutuan kita dengan pondasi yang seharusnya, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Demikian Bapa Surgawi yang boleh kami rasakan. Biarlah sungguh kami menemukan landasan pondasi yang kokoh, yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan kami, yang telah Engkau ajarkan melalui kebenaran firman-Mu, 10 titah-Mu, yang mengatur bagaimana hubungan relasi kami dengan Engkau,
relasi kami dengan sesama yang telah disarikan oleh Tuhan Yesus, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, mengasihi sesama, mengasihi Allah dengan segenap akal budi, jiwa, dan semuanya, mengasihi Allah dengan seluruhnya, dan juga mengasihi sesama seperti diri sendiri. Biarlah semua menjadi bagian dari kehidupan kami. Ya Allah, di dalam kami hidup berelasi dengan siapapun, teristimewa dalam persekutuan kami di Gereja Kristen Jai Wetan. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bu Keke dan Bu Ira. Diiringi oleh Mas Pandu, dipersilahkan. Terima kasih Bu Keke dan Bu Ira atas pujiannya. Bila sungguh nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih, persembahan ini kita hantar dengan kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 370. Kidung Jemaat 370, mari kita pakai untuk menghantar ucap syukur kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama pujikan baitnya yang pertama untuk menghantar persembahan kita ini. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mengenal dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, demikian yang boleh kami lakukan pada malam hari ini di tengah keluarga hamba-Mu, di tengah keluarga kami masing-masing. Kiranya sungguh Tuhan yang melengkapkan dengan berkat-Mu, sehingga semuanya boleh bermuara sempurna hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau dengan sengaja kami bersiap diri
untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Kiranya Engkau yang hadir di tengah kami saat ini juga pada saatnya mampukan kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Kami akan makan roti dan minum anggur sebagai lambang pengorbanan tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah sungguh senantiasa yang kami hayati nanti mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu sangat luar biasa. Sebagai wujud kasih-Mu atas kami, sebagai wujud kesetiaan-Mu, kasih-Mu kepada Bapa. Dan biarlah kami juga melakukannya. Sebagaimana firman-Mu, semuanya kami alaskan dalam pondasi kehidupan kami, dalam berelasi membangun hubungan yang satu dengan yang lain. Kami alaskan dan kasih kami kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami, dan juga kasih terhadap sesama kami, sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah sungguh kami boleh juga melanjutkan persekutuan di tengah keluarga kami, boleh melanjutkan persekutuan gereja-Mu, Gereja Kristen Wetan, umat Allah di jagat raya ini, demikian juga GKJ Jemaat Waru. Biarlah sungguh kami mengedepankan kasih sebagai landasan pondasi dalam kebersamaan kami, dalam berelasi, bukan kepentingan sesaat, kepentingan diri, namun benar-benar kasih kami kepada sesama yang kami alaskan kasih kami kepada Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan situasi dan kondisi yang masih saja belum menyukacitakan, kondisi pandemi yang masih terus berlanjut. Kami mohon ya Tuhan, Kau berkenan bersamai kami. Jadikanlah kami warga jemaat menjadi bagian yang utuh dari cara Tuhan untuk merampungkan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biar Engkau pakai setiap warga jemaat-Mu untuk menjadi contoh dan teladan bagaimana berpola hidup sehat seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami masih menyerahkan saudara kami yang ada di garda depan, Satgas, Pokja, apapun namanya, demikian saudara kami yang terlibat langsung dalam proses pengobatan, penanganan, penyembuhan, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan negara dan bangsa kami. Ya sungguh Tuhan mampukan dengan hikmat, kebijaksanaan, kearifan yang bersumber dari Tuhan, sehingga seluruh kebijakan yang diambil benar-benar boleh Tuhan berkati, dan pada saat yang bicara Tuhan menolong negara dan bangsa kami yang dalam keterpurukan ini, bahkan juga jagat raya ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan pergumulan kami masing-masing di tengah keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Mungkin saat ini kami dalam kesulitan ekonomi. Saat ini mungkin kami kesulitan di dalam menghadapi realita hidup berkait dengan kesehatan kami. Mungkin kami juga mengalami kesulitan dalam hubungan suami istri, orang tua, dan anak. Kami mungkin juga mengalami saat sekarang ini pergumulan kami pribadi, lepas pribadi. Di dalam kami melanjutkan hidup dan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya, apapun yang terjadi kalau semuanya kami alaskan dalam pondasi yang seharusnya dan sesungguhnya, yaitu kasih. Kasih kepada Bapa dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kasih terhadap sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan berkati kami. Sehingga kami mampu menghadapi seberat apapun pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan proses pembangunan tempat ibadat yang terus berlangsung sampai dengan saat ini. Kiranya sungguh Engkau menggerakkan terus dan terus kepada setiap kami untuk ambil bagian dalam proses pembangunan itu. Sehingga pada saatnya ketika benar-benar kami boleh beribadah kembali secara normal pada saatnya nanti, semuanya telah rampung, semuanya telah siap. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah panitia, dan biarlah Engkau yang mencukupkan segala kebutuhannya. Lewat setiap kami yang berterima kasih mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan seluruh majelis jemaat, pendeta, guru Injil, penatua, dan diaken, dan seluruh pelayan Tuhan. Demikian juga teman-teman multimedia, dan semuanya Tuhan kiranya senantiasa dalam pemeliharaan kuasa kasih Tuhan. Yang berulang tahun kiranya juga Tuhan berkati.
yang saat sekarang sedang berita sakit, yang opname di rumah sakit maupun dalam perawatan di rumah. Ya sungguh Tuhan jamah dengan kuasa kasih-Mu. Bila sungguh kuasa kasih Kristus, kesembuhan ilahi yang ada di dalam nama Tuhan Yesus boleh nyata. Segala upaya yang dilakukan, kiranya sungguh Tuhan pakai menjadi cara Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Ampuni apabila ada dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Jangan biarkan dosa dan kesalahan menghalangi kesembuhan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan Tuhan dan persembahan yang boleh kami himpun kumpulkan pada saat ini, kita juga Tuhan berkati dan biarlah semua berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Persembahan-persembahan kami yang kami himpun kumpulkan dengan cara yang tidak seperti biasa, namun kami bersyukur kalau Engkau memberkati kami sehingga setiap kami boleh ambil bagian dalam persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur kalau pandemi COVID ini tidak menghalangi kami untuk mengambil bagian dalam persembahan. Tidak menghalangi kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan lewat harta yang Kupercayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami juga mengelola pengurus wilayah, majelis jemaat, semuanya Tuhan mampukan untuk mengelola persembahan ini seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan kesiapan kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu, bila sungguh Engkau yang bersiapkan setiap kami, kuasa Roh Kudus yang bekerja, sehingga semuanya nanti yang telah layak boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus, ambil bagian dengan penuh syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati penatua dan diaken yang pada saatnya akan melayani kami dan membagikan roti dan anggur. Dan bila kami menerima dengan penuh ucap syukur, dan bila nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Demikian doa dan permohonan kami. Semuanya kami minta dengan penuh percaya hanya kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kembali pujikan satu pujian lagi Mas Pandu. Ini 370 kita pujikan baitnya yang ketiga. Sebelum kita akhiri ibadat kita pada malam hari ini. Bersama Juru Selamat Hatiku Teguh. Kita lanjutkan perjalanan kehidupan kita, rumah tangga kita, gereja kita, bahkan negara dan bangsa kita bersama dengan Juru Selamat. Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berserah diri dalam naungan berkat-Nya. Kita lanjutkan hidup dan kehidupan kita, keluarga kita, persekutuan kita. Bila sungguh Tuhan lengkapkan dengan kasih karunia rahmat dan berkat yang sungguh kita rindukan bersama tercurah sempurna dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam, Gusti berkahi. Amin.